Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trinur Hidayah dari kelas PBSI 1A Universitas Tidar Magelang dengan NPM 20 10 30 10 41. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah berbicara, yaitu membedah sebuah video yang di dalamnya terdapat ciri-ciri atau karakteristik pembicaraan yang ideal. Yuk kita simak video berikut ini. Bandingkan dengan Indonesia yang luar biasa luasnya, tapi bisa dipastikan market mereka itu ada di seluruh dunia. Bukan cuma soal makanan, kosmetik, teknologi, sosial media, tapi juga music dan juga industri perfilman itu dikuasai oleh Korea pada saat ini. Sekarang siapa yang nggak tahu drama Korea? Siapa yang nggak tahu BTS? Siapa yang nggak tahu Blackpink? Siapa yang nggak tahu EXO? Siapa yang nggak tahu Kimchi? Kayaknya sih bisa dipastikan rata-rata mereka semua tahu Korea. Ya mau nggak mau, karena memang sekarang kiblat sudah dikuasai oleh mereka. Ini PR buat kita, bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda Indonesia kita juga bisa turut mengenalkan Indonesia pada dunia. Nah, juga yang terpenting adalah banyak saat ini kita bekerja dengan mindset yang sangat kecil. Padahal gue berkali-kali bilang bahwa kita harus jadi orang yang omongannya tuh besar. Bukan maksudnya tukang bohong ya, maksudnya kita tuh berpikiran global, think out of the box, punya pikiran yang luar biasa beyond. Mindset orang kita kadang-kadang bekerja itu sampai pada tahap yang penting dapur ngebul, ya, gue bisa makan, gue bisa bayar kos-kosan, gue bisa bayar kontrakan, emak bapak gue bisa makan, emak bapak gue bisa senang, gue bisa ngidupin keluarga gue. Kadang-kadang orang bekerja cuma sampai pada tahap itu aja. Padahal kalau misalkan gue adalah kalian, gue akan merubah mindset gue. Gue bekerja karena memang ini adalah ibadah gue. Gue bekerja karena gue pengen ngambil pelajaran dari tempat yang gue saat ini bekerja, yang nantinya kelak gue akan bikin dan bangun usaha gue sendiri. Jangan bekerja untuk bekerja. Niatnya untuk ibadah dan juga untuk belajar supaya nanti kalian bisa sama-sama suksesnya seperti tempat yang saat ini kalian sedang bekerja. Jadi kita harus sama-sama berubah mindset. Kalau mindset kita sudah berubah, insya Allah diri kita pun akan berubah. Jika diri kita sudah berubah, kehidupan kita pun akan berubah. Harus yakin sama Allah dan yakin sama diri kalian tentunya. Dan Allah lebih tahu setiap doa yang kalian panjatkan. Oke, teruslah berusaha dan semangat. Dadah! Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, it's Firda Mansur. Gue sangat-sangat excited karena baru aja kemarin gue upload di Instastory. Lebih tepatnya gue mau bikin vote nih, kira-kira kalian pengen gue bahas yang mana yang duluan, bisnis atau tentang bermimpi. Dan resultnya adalah paling banyak jawab tentang bisnis. Dan gue senang banget nih karena pada akhirnya gue menyadari bahwa wah ternyata banyak anak-anak muda yang sangat tertarik di dunia bisnis gitu kan. Nah untuk itu hari ini gue akan sharing ke kalian tentang pengalaman gue dalam menjalani bisnis dan juga apa aja sih kiat-kiat yang harus kita lakukan. Usia gue masih belasan tahun, tapi alhamdulillah sekarang bisnis yang gue geluti udah 3. Yang pertama ada travel, yang kedua ada bisnis muslimah clothing line, dan juga yang ketiga ini ada kosmetik yang sekarang gue sedang develop. Oke, so apa yang pelajaran paling berarti selama gue mengarungi dunia bisnis ini? Pastinya kan setiap bisnis tantangannya beda. Kalau di travel gue ada tantangan sendiri, kalau di bisnis hijab ada tantangan tersendiri, di bisnis kosmetik apalagi ada tantangan tersendiri. Yang paling berarti dari setiap tantangan yang gue lalui adalah bahwa ya itu semua tentang proses sih lebih tepatnya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya sama gue kayak, Wir gimana caranya gue bisa bangun bisnis tanpa modal? Gue boleh jawab nggak? Sebenarnya tidak ada bisnis yang tanpa modal. Semua itu diperlukan modal. Modal itu tidak perlu uang loh. Tidak semua modal itu harus bersifat uang. Modal harus bersifat materi. Bisa jadi modal kalian itu cuma harus pintar ngomong, punya ilmu, pede, dan juga modal yang terpenting dari segala modal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika gue belajar memulai bisnis, gue bertanya sama bokap gue yang memang bisnismen juga, "Pak, gimana sih caranya supaya aku tuh
gampang gitu mulai bisnis. Kata papa, ya udah kamu baca aja Quran, kamu minta sama Allah, kamu doa sama Allah, karena Allah adalah sebaik-baik partner, Allah adalah sebaik-baik pemberi modal, dan memang Allah adalah harusnya menjadi modal kita. Kita pengen bangun bisnis, nggak ada lagi namanya kayak ya gue nggak punya duit. No, kita sudah punya Allah, jadi kita minta aja sama Allah. Ya memang nggak munafik sih, kita tetap perlu duit tuh. Cuman kan untuk bisa sampai tahap itu, apalagi usia kalian juga masih muda, duitnya pasti dikit. Emang kayak gue yang duitnya banyak. Enggak deng. Ya bahwa itu tadi gitu, semua bisnis itu adalah proses. Prosesnya kita dalam meminta kepada Allah itu termasuk proses dalam membangun bisnis. Berdoa sama Allah, mulai dari ideas gitu kan. Kalian gak perlu lah jauh-jauh. Kalian bingung nih mau bikin bisnis apa, kalian doa sama Allah, ya Allah saya pengen bangun bisnis nih, kira-kira bisnis apa yang bagus ya, karena kan Allah yang tahu pasarnya seperti apa, yang ngedatengin customer juga Allah, yang bikin laku juga Allah. Itu sih pelajaran-pelajaran seputar tahu. Nah, setelah kita lihat video tersebut, kita dapat menemukan beberapa ciri-ciri atau karakteristik pembicaraan yang ideal. Video ini saya ambil dari YouTube channelnya Kak Wirda Mansur. Apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari pembicaraan yang ideal? Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Ya, di sini Kak Wirda Mansur memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengajak teman-teman muda supaya menjadi seorang pengusaha yang sukses di masa mudanya. Yang kedua yaitu memilih topik yang tepat. Di sini Kak Wirda Mansur telah memilih topik yang tepat dengan judul Bisnis Anak Muda Anti Gagal. Ia sangat menguasai topik tersebut. Yang ketiga yaitu menguasai materi. Di sini Kak Wirda Mansur sangat menguasai materi karena ia sudah berpengalaman dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat yaitu memahami latar belakang pendengarnya. Di sini Kak Wirda Mansur memahami latar belakang pendengarnya karena sebagian besar penonton YouTube channelnya Kak Wirda Mansur ini dari kalangan anak milenial atau anak muda. Yang kelima yaitu penampilan yang meyakinkan. Pembicara yang baik akan tampil dengan gaya bicara yang menarik. Bahasa yang digunakan sederhana, mudah dipahami, dan efektif dalam menginformasikan suatu pembicaraan. Nah, dalam penampilan yang meyakinkan, kita dapat melihatnya dari tingkah laku gerak-geriknya, dari cara berpakaian dan berdandan yang serasi dengan kepribadiannya. Yang nomor 6 yaitu mengetahui situasi. Di sini Kak Wirda Mansur memilih situasi yang tenang supaya ia dapat menyampaikan informasinya kepada pendengar dengan jelas. Nah, di sisi lain, pendengar juga akan terfokuskan pada Kak Wirda Mansur sendiri. Cukup sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.